Yang saya jalani sih itu kan kita bermitra ya. Jadi kita kayak harga itu udah kontrak ya kan, harga pakan, DOC sama panen. Jadi selama manajemen kita oke, pasti hasil gitu. Kita udah aman dari harga. Jadi untuk petani potensi sih, karena yang penting manajemen bagus. Dalam artian kalau di broiler itu yang paling utama kan kayak manajemen broodingnya itu sih. Jadi waktu ayam 1 minggu pertama di masa pembelahan sel itu, terus minggu kedua masa pembelahan dan pertumbuhan sel, cuman itu. Kalau itu nanti udah oke, udah bagus, ya nanti selanjutnya bagus. Satu ekor ayam itu kan perlu pakan sekitar 3,2 kilo lah. Kalau kita kalikan 9.000 kan ketemunya udah 27 lah. Sementara DOC cuma mungkin di 6.000, 5.000. Jadi memang 60-70% itu dipakan. Kalau di broiler kita kan pakannya udah pakan pabrikan. Secara kualitas nutrisi udah disetting sama pabrik kan, sesuai dengan fase umurnya, tinggal kita pilih yang mana. Semakin lama pakan disimpan di gudang, itu pun juga akan menurunkan kualitas. 1 bulan sih sebenarnya sih nggak apa-apa, dengan catatan nggak ada yang jamur. Tapi secara kualitas mestinya ya masih akan turun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmur Rahman, asal dari Desa Wonoanti, Kecamatan Kandusari, Trenggalek ya, Jawa Timur tentunya. Usaha di bidang broiler mulai tahun 2011 sih sampai sekarang, dan alhamdulillah memang usaha ini yang menopang ekonomi kami sih gitu. Sebenarnya kita berawal itu melihat hasil ya. Jadi waktu itu saya melihat dari rekapan peternak waktu itu di tahun 2011 sih, itu ayam 1.000 ekor dengan sistem kemitraan. Jadi itu kita cuma pelihara, itu bisa sampai berseribunya 3-4 juta itu. Tertarik gitu ya, sementara kita lahan punya gitu. Jadi disitulah awal-awalnya saya akhirnya tertarik, terus mikir di Trenggalek ya khususnya gitu kan. Mungkin pekerjaan apa yang bisa seperti itu waktu itu. Dan memang si adik-adik juga masih perlu biaya, akhirnya mempunyai motivasi untuk usaha itu. Kita dari keluarga petani sih Mas, jadi memang awalnya itu kita berangkat dari nol lah ya. Waktu itu saya beli kandang bekas, sekitar 6-7 juta lah waktu itu. Pindah ke rumah, saya renov, itu kalau nggak salah habis, pokoknya sampai berdiri itu habis sekitar 18-an juta lah. Dan yang paling menarik kan waktu itu memang membuat motivasi lebih kuat itu pendapatan di waktu itu ya memang kayak tambah semangat ya, waktu dapat sekitar 7 jutaan lah 1 periode. Akhirnya 2 periode itu alhamdulillahnya udah cukup di kandang awal gitu. Sekarang ini yang di dekat rumah orang tua itu ada 3.000. Cuman kita ada yang sewa-sewa itu Mas di luar ya, mungkin sekitar 10-an ribu lah gitu kalau dari peternak yang saya sendiri gitu. Terus mungkin yang peternak-peternak teman-teman dampingan itu juga adalah sekitar 50-an ribu. Yang saya jalani sih itu kan kita bermitra ya. Jadi kita kayak harga itu udah kontrak ya kan, harga pakan, DOC sama panen. Jadi selama manajemen kita oke, pasti hasil gitu. Kita udah aman dari harga. Jadi untuk petani potensi sih, karena yang penting manajemen bagus. Dalam artian kalau di broiler itu yang paling utama kan kayak manajemen broodingnya itu sih. Jadi waktu ayam 1 minggu pertama di masa pembelahan sel itu, terus minggu kedua masa pembelahan dan pertumbuhan sel, cuman itu. Kalau itu nanti udah oke, udah bagus, ya nanti selanjutnya bagus. Biasanya untuk parameternya ayamnya sehat, bobot minggu pertama paling enggak sekarang 200 gram lah. Nanti minggu kedua sekitar 450-500 gram. Kalau itunya udah bagus, biasanya itu sampai akhir bagus. Kalau vaksinasi sih memang wajib ya. Kita tetap pakai triple, biasanya dari DOC itu. Terus kita ulang vaksin gumboronya, kecapean suhu, terus pencahayaan, pakan sama minumnya juga cukup. Untuk mencapai feed intake yang bagus, pertumbuhannya bagus, itu yang paling utama adalah di suhunya. Karena kan lingkungan itu kan yang paling suhu sama oksigennya itu kan. Jadi kalau sering kita ngobrol sama teman-teman budidaya itu kan kita sering menggunakan OSCAP itu ya. Jadi oksigennya diperhatikan dulu, terus suhunya, udaranya, pakan, baru airnya. Brooding itu 32-33 lah. Nanti semakin tua semakin berkurang. Sampai nanti ketika ayam besar idealnya cuma di 25-25 derajat. Kalau pakan itu ketika ayam masih kecil, jadi sebelum ayam datang itu ya, pertama kan ada karung, terus diberi sekam, setelah itu diberi koran. Koran kita beber dulu ya kita, terus diberi pakan kita tebar ya kan. Terus suhu ruangan juga udah dinyalakan, kan pemanas dinyalakan dulu sih sebenarnya. Suhunya udah oke, baru nanti ayam dimasukkan. Selama masih hari pertama itu sering kita tabur gitu. Mungkin bisa sampai 6-8 kali lah. Selama kurang lebih 2-3 hari sih kalau saya. Setelah itu pakai starter sampai panen biasanya.
ayamnya. Untuk finisher, biasanya kita pakai finisher itu ketika harga ayam jatuh, itu mungkin kita pakai finisher atau mengolor waktu. Itu setelah 4 minggu sampai berarti sekitar 1 minggu terakhir itu kita pakai finisher. Kalau pre-starter itu lebih lembut, jadi lebih lembut, terus kadar proteinnya juga lebih tinggi, sekitar 21 sampai 23. Nanti turun di 20 sampai 21 gitu. Di minggu awal, karena kan volume pakan pun juga kecil ya, itu kita pakai sistem ad libitum, jadi selalu tersedia. Karena memang tujuan kita kalau broiler itu kan memang untuk pertumbuhan di daging ya. Beda kan kalau kayak layer itu kan harus ada pembentukan tulang, ada ini kan kalau broiler tidak. Yang penting bobotnya maju, makanya kita pakai ad libitum. Kenapa kok seperti itu? Karena ya ini tadi biar pertumbuhannya cepat. Dengan catatan selama pakan itu termakan ayam, itu pasti jadi daging. Kalau air minum kita pakai otomatis ya Mas. Jadi ada tempat minum otomatis itu. Yang penting kebersihan. Jadi pagi hari dibersihkan, nanti sore dibersihkan. Kalau kualitas airnya bagus kan mungkin kotornya sih lama ya. Tapi kalau airnya itu nggak bagus, sering lumut, sering itu memang sering bersihkan. Di budidaya itu memang biaya terbesar di pakan, 60-70% biaya pakannya. 1 ekor ayam itu kan perlu pakan sekitar 3,2 kilo lah. Kalau kita kalikan 9.000 kan ketemunya udah 27 lah. Sementara di OC cuma mungkin di 6.000, 5.000. Jadi memang 60-70% itu dipakan. Untuk manajemen pakan yang jelas pakan sesuai dengan umur ya. Jadi ada fase pre-starternya, ada starternya, terus sama tidak tercecer. Penyimpanannya pun juga kita harus bagus. Menghindari pakan jamur ya Mas, karena pakan jamur itu akan membuat penyakit juga nanti. Pertama gudangnya memang harus kering atau tidak lembab yang bagus seperti itu. Terus bawahnya sebisa mungkin diberi alas lah yang kayak kayu itu lah. Keliling dindingnya pun juga demikian. Jadi biar tidak nempel ke dinding, biar nggak lembab. Kadang-kadang kalau di gudang itu pakan yang dulu masuk itu harus keluar dulu gitu loh Mas. Jadi mana yang datang dulu nanti harus diberikan dulu, selanjutnya baru yang baru belakangan. Yang jelas kalau ada kerusakan di pakan, kadar airnya bertambah misalnya, jamurnya muncul, itu kan otomatis si kualitas pakan akan turun ya, termasuk proteinnya itu. Jadi akan mempengaruhi di pertumbuhan ayam, bahkan sampai ke penyakitnya juga. Kadar airnya tambah, feed intinya pun juga secara kualitasnya akan turun. Karena kan ketambahan dari bobot si airnya tadi. Jadi waktu musim hujan biasanya, waktu musim hujan kita bongkar pakan, itu kan kadang-kadang kan gak selalu langsung masuk gudang gitu kan. Kita jalan itu kan kena ini ya, percikan air juga bisa. Terus waktu di gudangnya, kadang-kadang si gudangnya ada ini, bocor itu loh Mas. Akhirnya kena pakan, si pakannya akhirnya jamur. Kita mau nggak mau harus rugi. Nanti daripada ayamnya sakit, karena ayam mau nggak mau mesti mati ya. Kalaupun nggak mati, pertumbuhannya juga lambat. Keduanya kalau masalah efisiensi di pakannya, itu yang fokusnya di pemberian pakannya aja. Pakan tidak boleh tercecer lah seperti itu. Kalau di broiler kita kan pakannya udah pakan pabrikan. Secara kualitas nutrisi udah disetting sama pabrik kan, sesuai dengan fase umurnya, tinggal kita pilih yang mana. Semakin lama pakan disimpan di gudang, itu pun juga akan menurunkan kualitas. Tidak lebih dari 2 minggu udah dimakan ayam. 1 bulan sih sebenarnya sih nggak apa-apa, dengan catatan nggak ada yang jamur. Tapi secara kualitas mestinya ya mesti akan turun itu. Cuman mungkin tidak beresiko ke penyakit. 1 minggu terakhir itu kadang-kadang ada petani yang nyampur jagung untuk efisiensi gitu. Tapi secara performan ya tetap bagus, tapi tetap bagus kalau kita pure dari itu. Karena apa? Karena ayam ini nggak berbohong ya. Selama nutrisinya terpenuhi, pertumbuhannya kan akan bagus. Makanya ketika dicampur jagung kan otomatis kayak formulasinya itu kan akan berubah kan ya. Jadi mungkin akan mengurangi di situ. Jadi untuk biosecurity ketika ada orang asing masuk, itu biasanya kita pakai semprot disinfektan gitu. Cuma yang paling penting lagi, itu kita setiap 1 minggu sekali, itu semprot kandang itu kan, pakai disinfektan juga gitu ya. Pas waktu habis disinfektannya, mungkin kita pakai deterjen juga sama, sebetulnya bisa aja gitu. Untuk steril bakterinya sama virusnya di sana. Tapi kalau ayamnya sakit, mungkin kita akan sering, jadi mungkin sehari sekali semprot disinfektan itu, bisa sehari 2 kali juga. Tergantung nanti penyakit apa atau seberapa parah penyakit yang menimpa di ayam itu. Kalau suhu, kalau awal-awalnya kita pakai termohidro itu ya sih Mas, tapi sekarang kita udah nggak pakai, tapi kita lebih sering kayak lihat kondisi ayamnya aja. Jadi kalau ayam itu terasa nggak nyaman, dilihat penting ya, megap-megap lah seperti itu. Mungkin jangan kepanasan, kita pakai kipas. 1 kipas itu untuk 500 ekor ayam. Jadi biar nanti si ayam nggak terasa panas, akhirnya tidak membakar energi yang seharusnya tadi untuk jadi pertumbuhan ayam itu terbuang untuk energi yang mengakibatkan bobotnya ayam itu tidak maksimal. Kalau dengan kipas kita masih nggak
kurang bisa mengendalikan suhu, itu kita plafon Mas kandangnya. Di atap itu kita beri plastik untuk menahan suhu panas, pantulan panas dari atap. Pencahayaan kita cuma nambah di malam hari sih Mas. Jadi kalau siang hari kita masih full cahaya dari matahari aja sih. Tapi nanti ketika mungkin 4 minggu ke atas lah di sana kita melihat pertumbuhannya ayam, kadang kita mainkan lampu, dalam biar si ayamnya bisa istirahat. Tapi kalau kiranya ayamnya kok aman, terus gak ada kendala dengan model full lampu, kita pakai full lampu. Menurut pengamat aku yang mempengaruhi nafsu makan ayam itu kenyamanan ayam dulu. Kan kalau ayam besar itu lebih identik ke 25-28 derajat. Yaitu si ayam otomatis nafsu makannya akan bagus ya. Cuman kalau lampunya kayak remeng-remeng kan moodnya atau nafsu makannya akan berkurang. Kalau kebersihan lebih ke ini ya Mas, ke tempat minum biasanya. Kalau pakan kan selama itu dinaikkan berdasarkan dengan umur ayam, itu kan tetap bersih ya. Jadi itu selama pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan ayam kan nggak bakal kena kotoran, tetap bersih lah seperti itu. Ini kan panggung, nanti ketika ayam besar kotornya kan jatuh. Kepadatan ayam itu memang mempengaruhi di pertumbuhan ayam ya. Jadi dengan kepadatan yang lebih tinggi, otomatis kan oksigennya juga semakin kecil kan, karena terlalu padat. Terus suhunya pun juga akan meningkat. Ibarat kita naik Innova cuma 6 orang, di bis belum banyak orang, itu kan juga mempengaruhi di kenyamanan ayam yang berdampak di performanya ayam. Otomatis ayam nanti karena dia merasa panas, makanan yang dimakan itu akan digunakan untuk mengganti energi yang dikeluarkan tadi. Jadi yang seharusnya jadi dagingnya ayam, akhirnya cuma untuk menyetabilkan suhu itu. Dan risiko lagi, kalau terlalu padat, oksigennya kurang, si amonia akan semakin tinggi kan. Itu akan memicu penyakit ayam juga. Nanti dampaknya terlalu padat itu banyak juga, bisa di penyakit, performanya ayam atau FCR-nya bengkak lah gitu sih bahasa kita nyebutnya. Punya aku 1 meter maksimal 8 ekor, kandang open. Kalau kita nyoba 10 ekor, kemarin pun juga keseragamannya kurang. Misalnya kan kalau 1 meter kita isi 8 ekor itu cukup 3.000 gitu ya. Mungkin kalau 1 meter kita isi 10 ekor bisa 3.500 ya. Tapi kenyataannya pendapatan kita malah turun gitu. Jadi FCR-nya itu jadi tambah banyak gitu loh. Jadi pakannya boros tapi nggak jadi daging karena digunakan untuk penting tadi ya, untuk pembakaran tadi biar suhunya tetap stabil di situ. Kalau di peternak broiler itu, kalau kita persentase yang mandiri itu kecil sih Mas. Kalau kita mandiri mungkin cuma pelihara 500 ekor, 1000 ekor. Tapi kalau yang skalanya ribuan gitu kan, puluhan ribu itu pasti ikut mitra sih. Kalau kita ngomongin operasional itu ayam 1000, kandang open, itu sekitar 20 juta sih. Jadi kalau manajemen kita nggak bagus, bisa juga ayam 10.000 cuma dapat 20 juta. Bahkan nggak dapat juga, tergantung di manajemen si peternak. Waktu itu nggak salah mitra lagi ini ya, trial pakan mungkin ya. Ada toksinnya, itu ayamnya mati Mas itu. Akhirnya ya otomatis kita kan rugi ya. Itu kematian kemarin sampai 20% ya salah. Akhirnya kita pun juga rugi. Jadi kalau kondisi normal, kandang open itu mungkin 10.000 bisa menghasilkan kurang lebih 30 sampai 40 juta. Itu pendapatan dari produksi. Cuma nanti kan ada biaya operasional belum masuk di sana. Karena kita mitra. Jadi dari sisi safety harga kita aman ya. Jadi kita kontra harga. Misalnya manajemen kita salah, itu kita bisa 0 rupiah, bahkan bisa rugi. Pakan tercecer itu kita udah rugi gitu kan. Kayak ayamnya kena penyakit toksi itu bisa menyebabkan kerugian juga. Jadi memang perlu efisiensi pakan di sana itu. Nah di sisi lain, manajemen pakan yang lain terkait dengan kesehatan. Misalnya si pakan yang harusnya dinaikkan nggak dinaikkan. Ketepatan ayam yang sakit, dia ngeluaran kotoran dan mengenai pakan dan termakan oleh temennya. Akhirnya kan satu koloni, satu kandang bisa sakit. Itu malah bisa lebih fatal lagi. Bisa jadi kita nggak dapat untung gitu ya. Karena ayamnya sakit, apalagi kayak kena koksi, itu kan otomatis penyakit pencernaan ya. Ayamnya makan tapi nggak ada dagingnya, nggak ada bobotnya itu loh. Menurut saya sih untuk manajemen budidaya itu memang banyak banget perubahan ya. Mungkin karena perbaikan genetik, ada perbaikan mutu pakan, makanya kan kenapa kok pakan dan DOC mahal di situ. Jadi kalau dulu itu si ayam mungkin umur 35 masih baru 2 kilo, sekarang mungkin 31 atau 32 udah 2 kilo. Dengan FCR kalau dulu 1,7, sekarang bisa 1,6 atau 1,5 gitu. Jadi memang banyak perbaikan, makanya perlu si peternak-peternak, terutama kan yang generasi lama kan tahunya kan yang lama kan. Jadi kita perlu upgrade pengetahuan terkait dengan manajemen budidaya ayam broiler di era sekarang. Kalau teman-teman dari paguyuban atau dari kelompok ternak ingin tahu terkait dengan upgrade manajemen yang baru, nah mungkin nanti kalian bisa lihat di link di deskripsi di bawah ini. Untuk komoditi pertanian peternakan yang lainnya, mungkin bisa ikuti video-video di Edu Farmers selanjutnya seperti itu.
Kalau di broiler sebenarnya kalau kita ngomong realita ya masih ada potensi sih. Cuma ya tadi balik ke perubahan manajemen budidaya sih. Jadi kayak manajemen kalau kita nggak mau berubah, ya udah jangan ikut budidaya gitu. Kalau dulu itu FCR itu 1,7 kan. 1 kilo daging perlu pakan 1,7. Tapi sekarang bisa 1,5. Jadi kan kita ada efisiensi 200 gram per ekor. Berarti kan dikalikan 0,2 kalau dikalikan 9 1.800 per kilo. Kan dengan pakan yang sama hasilnya sama. Cuma kalau manajemennya yang lama memang nggak nutut. Saya sendiri pun juga sempet ini sih, mau move on juga sih dulu di ayam. Gara-gara kan kita ngitungnya harga pakan sekarang, harga DOC sekarang, tapi manajemennya masih manajemen lama. Kalau dulu kan FCR 1,7, 1,6. Kalau kita hitung dengan harga pakan sekarang, nggak ketemu dengan harga ayam yang ini gitu loh. Makanya kayak, oh udah ada potensi gitu loh. Tapi tak pikir-pikir loh, yang lainnya masih jalan, mesti ada sesuatu gitu loh. Akhirnya nyoba saya pelihara lagi. Waktu itu saya nyoba cuma dikit sih, 1.500 ekor gitu loh. Ternyata bener, FCR-nya 1,5 berapa gitu. Akhirnya masih untung gitu. Akhirnya lanjut lagi. Oke, terima kasih. Saya Fatkur Rahman dari Peternak Trenggalek. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.